Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, Selasa 7 April 2020, yang adalah Pekan Suci. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepalanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu, maka kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sesungguhnya sudah mengetahui apa yang akan menimpa dirinya. Dia sungguh-sungguh akan mengalami semuanya, penderitaan dan kematian, penghinaan, pengkhianatan dan penyangkalan. Sehingga Yesus selalu mengingatkan murid-muridnya untuk setia kepada kehendak Allah. Sebelum mengalami semuanya itu, Yesus memberikan kesaksian kepada murid-muridnya tentang semua peristiwa yang akan menimpa dirinya. Bahkan dari para murid sendiri, ada yang akan mengkhianati dia dan menyangkal dia. Itu semua sudah disampaikan kepada Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, para murid memang belum bisa memahami apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai kesaksiannya kepada para murid. Mereka belum bisa memahami semuanya itu, bahkan semuanya akan terjadi, dan di antara mereka yaitu Yudas akan mengkhianati Yesus dengan menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Tetapi justru semuanya itu harus dijalankan oleh Yesus menjadi hamba yang hina, dan semuanya demi keselamatan umat manusia dan membentuk para murid menjadi penerus karya keselamatan Allah
di tengah dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai muridnya menjadi suatu panggilan yang mulia di mana kita dipilih oleh Allah untuk melanjutkan karya keselamatannya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ada bersama dengan Yesus dan mengikuti kehendak Allah, itulah perutusan kita untuk mengembangkan Injil dan kerajaan Allah di dunia ini. Sebagaimana para murid selalu ditempa dan dibentuk dari kelemahan dan kekurangan mereka, kita juga siap dipakai oleh Tuhan dengan kerelaan kita untuk lepas dari segala keterikatan kita dengan dunia ini dan siap sedia untuk memenuhi panggilan kita mengikuti Yesus Kristus untuk menyebarkan kasih-Nya di seluruh dunia. Mari kita menunjukkan diri kita sebagai murid yang sejati, murid yang setia, bukan murid yang mengingkari Tuhannya dan panggilannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.